sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 6 Februari 2022. Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup dan beribadah serta melayani. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang ditambahkan Tuhan usianya 1 tahun lagi. Semoga saudara sehat, panjang umur, diberkati Tuhan secara rohani dan jasmani. Tambah menghargai kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Memberi diri untuk melayani Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini kita akan mempelajari Mazmur 83. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan baik, sabar, dan setia. Kami masih hidup sampai hari ini. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Kuduskan kami karena kuasa darah-Mu Tuhan. Kami akan mempelajari firman Tuhan. Mohon berkat Tuhan. Mohon rema yang baru dan kemampuan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Kami minta dengan sungguh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu. Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismael, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Selah. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeeb, seperti Seba dan Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang beterbangan, seperti jerami yang ditiup angin. Seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu.
Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang Maha Tinggi atas seluruh bumi. Saudara, Mazmur 83 ditulis oleh Asaf dengan judul Doa Mohon Pertolongan Melawan Musuh. Teks nyanyian ini ditulis mengingat bahwa pernah Israel hendak dihancurkan oleh musuh-musuh mereka yang bersepakat berkoalisi untuk menghancurkan mereka supaya bangsa itu tidak ada lagi, yaitu orang-orang Edom, Ismail, Moab, keturunan Hagar, Gebal, Amon, Amalek, Filistia, orang Tirus, orang Asyur, dan keturunan Lot. Israel tidak mampu menghadapi mereka. Mereka banyak dan sangat maju di dalam persenjataan. Lalu mereka bersatu hati berdoa pada Tuhan. Ya. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong mereka, bukan yang lain. Mereka sungguh tahu harapan mereka hanya pada Tuhan. Mereka berdoa, menjerit, berseru, memohon, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi sepertinya Tuhan bukan. Tuhan berdiam diri. Tuhan tidak berbuat apa-apa. Kejadian seperti ini pernah juga dialami murid-muridnya. Tuhan Yesus tercatat di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Waktu mereka naik perahu di danau, Tuhan Yesus tidur, ada gelombang besar, angin sakal. Mereka ketakutan karena kelihatannya perahunya hampir tenggelam. Mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu Tuhan Yesus bangkit dan berkata kepada danau yang berombak tinggi, berarus, dan angin itu, "Diam, tenanglah." Dan seketika itu juga semua menjadi diam dan tenang. Saudara, mungkin saat ini kita pun sedang menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Seperti masalah dalam keluarga, lalu masalah kesehatan karena pandemi, dan masalah-masalah lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, juga masalah politik yang kita tahu sekarang ini sedang bergejolak kembali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lihatlah apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, khususnya orang-orang di Yehuda, ketika mereka menghadapi persoalan ini. Berdoa, mencari Tuhan, berharap pada Tuhan, tetap percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, saudara-saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa orang-orang ini juga berseru, "Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, belalah kami." Supaya nama Tuhan ditegakkan, kebenaran dan keadilan Tuhan dapat disaksikan oleh banyak orang, termasuk orang-orang yang berlaku jahat bagi kami. Dan biar mereka akhirnya akan mencari Tuhan. Mereka menemukan Tuhan. Mereka menerima keselamatan kekal.
Karena mereka akhirnya sadar bahwa Tuhanlah yang maha tinggi, yang berkuasa atas seluruh bumi. Bukan kekayaan, bukan kekuatan, bukan persenjataan. Karena hidup dan mati itu tergantung dari kuasa, kasih, dan kesempatan yang Tuhan berikan. Di Mazmur 83 ini, ya, mirip sekali situasinya dengan kejadian yang dialami oleh bangsa Israel ketika dikepung oleh bangsa-bangsa Arab. Pada bulan Juni tahun 1967, keadaan Mazmur 83 ini kembali dialami oleh mereka dalam perang 6 hari. Dengan pertolongan Tuhan yang ajaib, bangsa Israel dapat menang melawan serbuan dari orang-orang Arab, orang Mesir, suku-suku yang ada di situ, bangsa-bangsa yang di situ termasuk Yordan, Suria dan semuanya yang mau menghancurkan mereka. Bangsa Israel sadar bahwa posisi dan kekuatan mereka sangat lemah jika dibandingkan dengan kekuatan musuh-musuh mereka. Tapi mereka punya iman. Tuhan yang mereka sembah itu sangat menyayangi mereka, sangat mengasihi mereka. Jadi mereka berdoa agar para musuh dikacaukan Tuhan. Tuhan yang bisa mengacau balaukan. Mereka minta, Tuhan, biar nama Tuhan ditinggikan, biar nama Tuhan dimuliakan. Dan segala bangsa akhirnya percaya dan tunduk kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, mengasihi setiap orang yang hidup, percaya, dan taat firman. Orang-orang seperti itu disebut dengan istilah berkenan di hati Tuhan. Orang-orang yang hidup berkenan di hati Tuhan tidak perlu takut menghadapi persoalan badai masalah apapun. Orang-orang yang hidup berkenan di hati Tuhan dapat merasakan kehadiran dan kuasa Tuhan setiap hari. Masalah boleh datang, tapi ada damai Tuhan, ada sejahtera Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Saya sangat berharap kita semua mengalami itu. Saya berharap sekali kita semua pernah, sedang, dan terus akan mengalami itu. Yaitu hidup dari kasih karunia, lepas kasih karunia. Tapi itu tidak untuk semua orang. Hanya untuk orang yang hidupnya berkenan di hati Tuhan. Saudaraku, realita kehidupan itu tidak selalu aman dan tentram, bukan? Tidak selalu sehat dan menyenangkan, bukan? Tapi mari miliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan, agar pertolongan dan mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita dapat bersaksi bahwa kalau kita bisa, kalau kita kuat, kalau kita sanggup, itu karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus sabar, Tuhan Yesus mendengar doa kita. Supaya hidup kita lebih banyak lagi pengalaman dengan Tuhan. Sehingga lebih banyak lagi perbendaharaan kita untuk bersaksi mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saat Asaf mengalami tekanan kehidupan yang luar biasa, karena musuh-musuh yang bersatu
dan bersepakat menghancurkan bangsanya, ia datang pada Tuhan, mengadukan semua persoalan pada Tuhan. Ia tidak mencoba menyelesaikan persoalan tersebut dengan kekuatannya sendiri, karena sadar tidak mampu. Ataupun ia tidak lari dari masalah, pura-pura nggak ada masalah atau kabur aja. Tidak. Tapi bersama Tuhan, mereka hadapi masalah itu. Mereka fokus kepada kasih. Mereka fokus kepada kuasa Tuhan. Mereka ingat pertolongan Tuhan pada masalah. Waktu mereka harus menghadapi orang-orang seperti Oreb, Zeb, Seba, Salmuna, itu semua orang-orang yang sangat jahat, benci kepada Israel. Kalau dulu Tuhan tolong mereka, maka sekarang pun menghadapi bangsa-bangsa yang banyak itu, yang hebat itu, bersama Tuhan mereka pasti sanggup. Jadi mereka datang kepada Tuhan. Ya. Mereka menceritakan semua persoalannya kepada Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan dalam menghadapi kehidupan. Tidak jadi terus stres, tapi cari Tuhan. Tidak terus depresi, tapi berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Menyerahkan semua persoalan, menceritakan secara detail kepada Tuhan semua perasaan, semua ketakutan, dan itu aman. Kalau menceritakan kepada manusia belum tentu aman. Bisa diceritain lagi, ditambah-tambahin atau dikurangi. Tetapi kalau bercerita kepada Tuhan itu aman dan pasti ada solusinya. Kalau kita cerita kepada orang lain, mungkin mereka cuma bilang, oh kasihan, oh kasihan. Ya. Tetapi kalau kita bercerita kepada Tuhan, itu aman dan pasti akan ada solusinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, salah satu cara lagi untuk membuat iman kita tambah kuat saat menghadapi persoalan, ingat pengalaman dengan Tuhan. Ingat pertolongannya yang sudah pernah kita alami, yang sedang kita alami. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu anugerah Tuhan, bukan? Kalau kita kuat, tidak menjadi putus asa, tetap percaya Tuhan baik sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan, bukan? Bukan karena kita hebat, maka kita hidup sampai hari ini. Bukan karena kita jagoan, maka kita diselamatkan. Bukan karena kita banyak pengalaman, makanya kita masih kuat di dalam iman. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Jadi ingat pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Pertolongannya yang pernah kita alami pada masa lampau. Dan keyakinannya bahwa Tuhan akan menolong kita hari ini dan hari selanjutnya. Sampai Tuhan katakan, selesai nak, mari pulang. Selamat datang di sorga, di tempat di mana tidak ada susah, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit. Sebab itu saudara, keyakinan iman kita harus bertambah kuat. Semakin besar pencobaan masalah, semakin harus kuat iman kita. Iman bertumbuh dari pendengaran firman Tuhan yang setiap hari, yang sungguh-sungguh dengan posisi hati yang haus lapar, bukan rutinitas. Dan iman bertumbuh dengan pengalaman hidup, kesusahan hidup bersama Tuhan. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan lagi waktu kita menghadapi badai cobaan? Puji Tuhan, naikkan syukur selalu, ya, memuji-muji Tuhan, bergembira karena Tuhan, ya. Yakin bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik, rencana masa depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, walaupun awalnya banyak susah, firman Tuhan katakan tidak selalu susah.
Apa yang kita alami di dunia ini hanya sementara atau sekejap, seketika. Mari kita memuji Tuhan setiap hari. Mari kita naikkan syukur atas perbuatannya yang banyak, yang besar. Atas pertolongannya yang sudah kita alami, yang sedang kita alami, dan yang kita amini, yang akan kita alami. Jadi berimanlah, bersukacitalah, bergabunglah di dalam kelompok orang yang berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Bertemanlah dengan orang-orang yang suka mencari wajah Tuhan. Maka kita akan juga menjadi kuat di dalam Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, mintalah kepada Tuhan kesempatan untuk melalui persoalan badai cobaan kita mempermuliakan nama Tuhan. Supaya banyak orang mendengar, menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Mereka akhirnya mencari Tuhan. Mereka akhirnya menyembah Tuhan. Jadi persoalan membuat kita lebih naik di dalam iman. Persoalan membuat kita lebih mengingat kasih Tuhan, bersyukur. Persoalan akan membuat kita lebih erat dengan Tuhan. Dan persoalan kalau sudah selesai akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang akan mendengar kesaksian kita. Jadi kalau ditolong Tuhan, jangan diam aja. Jangan menganggap itu biasa-biasa saja. Saksikan tentang kebaikan, kebesaran Tuhan. Ya. Doakan orang-orang yang juga mengalami kesusahan. Supaya mereka kenal bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus itu berkuasa. Jadi lewat badai, lewat cobaan itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang sungguh mengasihinya dan tetap berjalan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pelajaran yang kami dapat dari Mazmur 83 ini, bahwa segala sesuatu Tuhan ketahui, dan tidak ada yang terjadi di dalam hidup kami yang mengasihi Tuhan asal-asal. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan, supaya kami lebih beriman kepadamu, kami lebih punya banyak pengalaman tentang kasih dan kuasa-Mu, kami lebih tekun berdoa, kami lebih serius mencari Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami lebih memiliki kesaksian tentang kasih kuasa Tuhan. Sebab Tuhan mau memakai hidup kami, pengalaman kami, susah senang kami, untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami untuk dipakai Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami hamba-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda, para wanita dan pria, hamba-hamba Tuhan, pengerja Tuhan, supaya kami semua tambah hari, tambah mengerti isi hati Tuhan, tambah taat kepada kehendak Tuhan, tambah hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami imani firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami mau menjadi pelaku-pelakunya. Kalau kami dalam keadaan susah, sedih, kami tidak mau putus asa, kami tidak mau depresi, kami mau cari Tuhan, cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Sebab hanya Tuhan yang sanggup tolong kami. Dan Tuhan yang akan mengajari kami apa yang harus kami lakukan.
Di hadapan Tuhan semuanya tidak ada yang susah. Sebab itu tolong kami Tuhan menghadapi semua masalah, supaya Tuhan kami dimampukan, ada jalan keluar dan jadi pemenang. Dan kami dapat bersaksi kepada banyak orang tentang Tuhan Yesus yang hebat. Pakai kami semua, mulai dari anak sekolah minggu sampai kami yang tersenior sekalipun, untuk melayani Tuhan, bersaksi bagi jiwa-jiwa. Karena banyak orang perlu mendengar kesaksian tentang Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami. Tuhan tahu persoalan kami. Kami percaya Tuhan sanggup tolong kami. Tuhan, biarlah kiranya minggu ini kami semua diberi kekuatan. Yang sakit mohon Tuhan sembuhkan. Yang berseru kepada Tuhan, mohon Tuhan mendengarkan, supaya Tuhan, nama Tuhan kembali dipermuliakan. Tolong bangsa kami, negeri kami Indonesia, supaya Tuhan aman dan sentosa. Tuhan tolong supaya pandemi ini cepat berakhir. Tuhan mampukan kami menjaga prokes kami, sehingga kami sehat dan dapat beraktivitas untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami minggu yang akan datang. Semua rencana-rencana kami serahkan di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami tidak mengetahui banyak hal. Banyak hal yang tak kami mengerti, tetapi satu hal yang kami sadar, tahu dan yakin, bahwa Tuhan Yesus baik, bahwa Tuhan Yesus sayang kami, bahwa Tuhan Yesus Immanuel bagi kami yang hidup berkenan kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah dengan iman berkat Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna, cinta Tuhan Yesus bagi kita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus setiap hari, membuat saya dan saudara lebih hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga tidak perlu takut, karena Tuhan Immanuel. Bersama Tuhan kita hadapi segala perkara. Tuhan akan menolong kita untuk jadi pemenang. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.